Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini kami akan membuat video presentasi tentang analisis aktivitas operasi investasi pendanaan untuk memenuhi mata kuliah analisis laporan keuangan. Sebelum kita lanjut pada pemaparan materi, di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami. Nah, kami dari kelompok 6, nama saya Libaina Rumali. Di sini saya berperan sebagai moderator dan Kakak Robi sebagai pemateri. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya berikan waktu dan kesempatan kepada pemateri untuk memaparkan materi kami. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang akan disampaikan. Aktivitas investasi, analisis, aktivitas operasi mempunyai fungsinya, yaitu meliputi mengumpulkan data, melaporkan data, penguraian informasi, penilaian kinerja, interpretasi makna. Baik, kita masuk pada pengertiannya. Pengertian aktivitas investasi, analisis aktivitas operasi, investasi dan pendanaan adalah proses penyusunan dokumen tertulis yang berisi penguraian, penilaian, dan interpretasi terhadap data dan informasi yang terkandung dalam laporan arus kas perusahaan. Baik, di sini kita akan menjelaskan yang berkaitan dengan investasi. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Baik, kita masuk pada pendanaan. Pendanaan di sini adalah sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan investasi. Memiliki dua sumber utama, yaitu pemodalan sendiri atau kekayaan sendiri atau sumber intern. Kita masuk pada kedua, pemodalan asing atau kekayaan asing, yaitu melalui sumber eksternal seperti para investor asing. Baik, kita masuk pada penulisan analisis. Penulisan analisis di sini mencakup tiga aspek utama yang saling berkaitan, yaitu ada penulisan analisis aktivitas operasi, mempunyai pengertian di sini. Ada penulisan ini berfokus pada pembahasan arus yang berasal dari kegiatan utama perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Kita masuk pada kedua, penulisan analisis aktivitas investasi. Penjelasannya, penulisan membahas arus kas yang berkaitan dengan perusahaan dan pelepasan aset jangka panjang. Kita masuk pada yang ketiga di sini, penulisan analisis aktivitas pendanaan. Penjelasannya, penulisan ini mengurai arus kas yang berkaitan dengan pembelian dana dan dari sumber pemegang saham ke kreator serta penyusunan kembali pada mereka. Kita masuk pada besar arus kas yang dihasilkan atau digunakan dari aktivitas perusahaan selama periode analisis. Langsung ke penjelasan poinnya. Besarnya arus kas dari aktivitas operasi. Operasi arus kas bersih sama dengan total arus kas masuk operasi kurang total arus kas keluar operasi komponen yang diperhitungkan. Untuk penjelasan atau contoh soalnya nanti dilihat di makalah, ada penjelasannya. Di sini waktunya terbatas. Kita masuk pada besarnya arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas bersih investasi sama dengan total arus kas masuk investasi kurang total arus kas keluar investasi komponen yang diperhitungkan. Kita masuk pada besarnya arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas bersih pendanaan sama dengan total arus kas masuk investasi, total arus kas keluar pendanaan komponen yang diperhitungkan. Baik, yang tadi saya jelaskan adalah keterangan rumus pada besar arus kas yang dihasilkan atau digunakan dari aktivitas perusahaan selama periode analisis. Baik, kita masuk pada perbandingan. Nah, perbandingan antara arus kas operasi dengan laba bersih perusahaan. Kita lihat dari dasar perhitungan yang berbeda, itu meliputi dua aspek perbandingan. Yang pertama itu adalah dasar perhitungan, dan yang kedua itu komponen yang diperhitungkan. Selanjutnya kita lihat cara untuk melakukan perbandingan rasio kualitas laba sama dengan arus kas operasi bersih dan laba bersih atau interpretasi rasio. Rasio arus kas operasi lebih besar dari laba bersih. Rasio 1 arus kas operasi sama dengan laba bersih. Rasio 3 arus kas lebih kecil dari laba bersih. Nanti penjelasannya dipaparkan di makalah. Yang terakhir itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi arus kas. Nah, lembaga keuangan itu memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Itu dibagi menjadi dua faktor. Faktor yang pertama itu faktor internal. Itu dibagi menjadi 5 bagian lagi. Yang pertama itu perubahan volume dan nilai penjualan. Yang kedua kebijakan penjualan dan penagihan piutang. Yang ketiga pengelolaan persediaan. Yang keempat kebijakan pembelian dan pembayaran kepada pemasok. Dan yang terakhir itu perubahan biaya operasional. Selanjutnya faktor eksternal. Nah,
faktor eksternal ini membahas tentang kondisi ekonomi makro, perkembangan adaptasi dan persaingan, kebijakan pemerintah, dan kondisi pemasokan dan harga bahan baku. Baik, inilah hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.